Sekarang jika saklar S pada rangkaian RC kita tadi itu tiba-tiba dipindahkan ke ujung X sehingga tidak lagi terhubung dengan baterai, maka muatan yang sebelumnya tersimpan pada kapasitor itu akan mengalir melewati rangkaian menjadi arus listrik. Misalnya sebelumnya muatan itu adalah Q0, muatan yang tersimpan pada kapasitor ini. Q0 ini bisa saja bernilai maksimum Q sama dengan GGL dikalikan dengan C jika sebelumnya kapasitor itu telah terisi penuh dengan muatan sebesar GGL dikalikan dengan C. Maka menggunakan hukum Kirchhoff 2 dapat kita analisa perjalanan arus listrik tersebut dan kita gunakan misalnya B ini sebagai titik acuan, maka VBB itu sama dengan 0, yang itu adalah VBC, di mana VBC-nya adalah arus dikalikan dengan R, kemudian VCB itu adalah V kapasitor. Dan itu besarnya adalah 0, sehingga minus I dikalikan dengan R dikurangi dengan Q dibagi dengan C itu sama dengan 0. Dan kita dapatkan bahwa Q dibagi dengan C itu sama dengan minus I dikalikan dengan R. Q per C sama dengan minus I dikalikan dengan R ini dapat dituliskan ulang sebagai minus dQ per dt dikalikan dengan R. Sehingga ini bisa kita susun ulang dan kita dapatkan bahwa dQ dibagi dengan Q itu adalah minus per RC dt. Dan kita dapatkan logaritmik Q itu sama dengan minus T per RC ditambah dengan suatu konstanta. Di mana solusinya adalah Q itu adalah Q0 dikalikan dengan eksponen minus T per RC. Ini Q0 ini adalah muatan pada saat sebelum dikosongkan. Lalu bagaimana dengan perilaku arus listrik I? Nah, I ini turunan dari muatan terhadap waktu, sehingga I itu sama dengan dQ per dt, dan kita dapatkan bahwa arus I itu adalah minus I0 dikalikan dengan eksponen minus T per RC. Sehingga I0 itu pada saat awal itu adalah Q0, muatan awal yang tersimpan pada kapasitor dibagi dengan RC. Sehingga kita bisa tuliskan ulang dengan V0 dibagi dengan R, di mana V0 ini adalah Q0 per C ini adalah beda potensial awal pada kedua plat kapasitor sebelum dikosongkan. Tanda minus pada arus ini menunjukkan bahwa arus itu mengalir sedemikian rupa sehingga muatan kapasitor itu berkurang. Perilaku muatan yang dikosongkan dari kapasitor ini dapat digambarkan pada grafik ini, di mana muatan itu berubah dari Q0, Q0 ini adalah muatan awal kapasitor sebelum dikosongkan, hingga menuju ke 0 itu perubahannya terjadi secara eksponensial. Demikian pula dengan arus yang berubah dari arus awal yang besarnya itu adalah V0 dibagi dengan R, di mana V0 itu adalah beda potensial di kedua ujung kapasitor sebelum dikosongkan, hingga menuju ke 0 itu yang juga perubahannya terjadi secara eksponensial. Dari analisa di segmen ini maupun di segmen sebelumnya, telah kita lihat bahwa baik proses pengisian maupun pengosongan kapasitor pada rangkaian RC itu, arus dan muatan selalu bergantung terhadap waktu secara eksponensial. Sehingga baik I maupun muatan Q itu sebanding dengan eksponen pangkat minus T per RC. Dan karena T per RC ini tidak boleh memiliki dimensi, maka RC ini haruslah memiliki dimensi yang sama dengan T atau waktu. Sehingga kita bisa definisikan suatu konstanta waktu kapasitif tau yang besarnya itu adalah RC. Dan kita bisa lihat bahwa satuan dari RC ini adalah R ini 1 ohm dan C ini 1 farad. Dan kita akan dapatkan bahwa RC itu dimensinya adalah volt per ampere dikalikan dengan ampere detik per volt. Volt dapat saling menghilangkan dan ampere dapat saling menghilangkan. Sehingga tersisa dimensi waktu. Sehingga RC ini memang memiliki dimensi yang sama dengan T.